Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua karyawan BTM, hadirin semuanya, pendengar semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, fa insyaallah semoga kita tetap dalam nikmat iman ini. Mari kita kokohkan, kita jaga nikmat iman kita ini agar jangan sampai surut. Karena apa? Ketika iman ini surut, semua amal yang tanpa iman itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna illa ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini ada di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 23. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Segala amal yang mereka kerjakan akan diperlihatkan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi meskipun indah di hadapan manusia, maka apabila ada amalan tanpa iman, amalan-amalan yang bercampur dengan kesyirikan dan yang lainnya, maka di hadapan Allah nanti akan bagaikan debu berterbangan. Artinya tidak punya arti apa-apa. Tidak bisa ditimbang, tidak bisa dihisab. Oleh karena itu, nikmat iman ini harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Dan mari kita teguhkan mewujudkan iman kita di jalan berislam ini. Wa may yabtaghi gharal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan sampai tergoda dengan pengaruh-pengaruh berbagai paham. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini ada di surat Ali Imran ayat 85. Dan saya ajak pula, mari kita jaga nikmat iman Islam ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik sukses hidup kita itu akan dinilai dari sana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kita mohon kepada Allah agar hidup kita ini bisa berakhir dengan husnul khotimah. Maka kita senantiasa berupaya dalam menjalani hidup ini agar senantiasa dalam kebaikan. Titik sukses akhir hidup kita adalah husnul khotimah ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nampaknya sederhana, tapi sebetulnya ini luar biasa, perlu kita siapkan dengan sesungguhnya. Pada saat-saat ini mungkin kita gampang untuk melafalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, gampang. Karena kalimat tauhid ini jika kita lafalkan, bibir pun tidak banyak bergerak, lidah juga tidak banyak bergerak. Tapi kenapa ketika orang sedang sakaratul maut kadang diajak untuk melafalkan seperti ini jadi susah. Ada yang hanya au saja, nggak bisa melafalkan. Padahal la ilaha illallah, hanya beberapa kali lidah kita itu menyentuh langit-langit lidah yang atas. Bibir pun tidak banyak bergerak, harus terbuka lebar sekian-sekian, tidak. Ini menjadi pelajaran kepada kita. Saat itu titik kritis hidup kita ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya melafalkan kalimat-kalimat la ilaha illallah ternyata hal itu susahnya bukan main. Tidak semua orang bisa.
Maka kita berusaha menjalani hidup ini dengan ketaatan kepada Allah. Semoga nanti pada saat kritis pun kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melafalkan kalimat tauhid ini. Bukankah kita telah mendengar barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah La ilaha illallah, dijamin surganya. Tetapi kenyataannya menjadi luar biasa susahnya. Hadirin rahimakumullah. Tak lupa pula kita senantiasa bersyukur bermuhammadiyah ini. Mari kita syukuri nikmat bermuhammadiyah. Di dalam surat Al-An'am ayat 6, surat yang ke-6 ayat 125, surat Al-An'am. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dha'iqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam ini. Jadi kadang ada orang mendengar kata Islam, kata Al-Quran, alergi, terasa sempit, sesak dadanya. Inilah yang digambarkan di ayat ini. Berarti orang tersebut tidak digambarkan untuk mendapatkan hidayah. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan dibukakan dadanya untuk menerima Islam. Ketika kita berlapang-lapang mengikuti kajian, berlapang-lapang bisa ikut dalam ketaatan, itu adalah petunjuk dari Allah. Ada orang diajak ngaji, lah ngaji baik. Seperti ini gambarannya ketika orang tidak diberi hidayah ini. Maka dadanya akan terasa sesak ketika menerima Islam ini. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dijadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau gambarannya diajak kebaikan susah, diajak kajian-kajian Islam susah, itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah dalam Islam ini. Di akhir ayat ini menunjukkan betapa ruginya ini, karena di akhir ayat dikatakan kalimat tidak beriman. Bukti ketidakberimanannya itu ya ada terureh di depannya tadi, yaitu ada susah menerima ketika berkaitan agama, berkaitan dengan Islam. Pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan agama merasa sesak untuk menerimanya. Hadirin rahimakumullah. Maka mari kita syukuri Allah, semoga melapangkan kita beriman, berislam, bermuhammadiyah ini, dan dimudahkan kita untuk menerima hidayah Allah ini. Mari kita syukuri bermuhammadiyah kita ini, karena ini menjadikan kita berupaya untuk menjadi penerus dakwah para rasul, terutama Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah itu artinya kan pengikut Nabi Muhammad. Maka kita berusaha dalam mengikuti ini agar sebagaimana yang Nabi teladankan, itulah pengikut. Jadi ngaku pengikut kok Nabi mengajarkan A, dia melaksanakan B, ini berarti bukan pengikut. Seorang pengikut, Nabi mengatakan A, ya kita mengikuti A. Nabi memerintahkan B, kita mengikuti B, itulah pengikut. Mari kita syukuri nikmat kita mengikuti Nabi Muhammad ini untuk menjadi teladan hidup kita. Dan orang yang mengikuti Nabi ini menunjukkan kecintaannya kepada beliau, pada Nabi Muhammad, sekaligus menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad, katakan pada umatmu, kan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, sekaligus menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukti cinta kita kepada Allah adalah kita mengikuti Rasul, karena memang diperintahkan. Allah menurunkan berbagai syariat melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kita harus berbangga, bergembira bermuhammadiyah ini. Karena sebuah persyarikatan yang berharap ajaran Islam ini ajaran yang semurni-murninya. Tidak bercampur dengan adat Arab, tidak bercampur dengan adat yang lainnya. Betapa sekarang ini banyak agama yang bercampur adat. Sehingga yang adat seolah-olah seperti syariat. Nah, yang syariat malah dianggap sebagaimana adat, dilaksanakan sebagaimana adat. Bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan. Tapi adat di kita Muharram ini bulan yang ditakuti. Maka di bulan Muharram saja ketika bulan Dzulhijjah kemarin banyak orang kerja, begitu Muharram terus langsung sudah banyak, tidak ada yang tidak yang punya hajat langsung berhenti semuanya. Kalau dasarnya ini mengikuti adat, ya berarti tidak mengikuti Rasul. Jadi Allah memuliakan bulan Muharram ini sama mulianya Dzulhijjah dengan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kenapa di bulan-bulan itu mereka berani berhajatan, mengadakan hajatan dan seterusnya. Begitu Muharram sepi. Kalau ini masih dipengaruhi pemahaman bahwa ini adalah bulan yang menakutkan, maka sebetulnya paham ini adalah paham yang salah, pemahaman yang salah, berdasar keyakinan yang salah. Berarti belum bisa benar-benar ittiba pada Rasul. Hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kita diingatkan kembali dan kita sengaja Allah tempatkan di jalan dakwah ini, yaitu jalan untuk memurnikan ajaran Islam ini semurni-murninya. Kemudian bersyukur pula, alhamdulillah Allah menempatkan kita dalam barisan pekerjaan yang di sana terkandung tujuan dakwah pula. Jadi sekaligus kita bisa berdakwah. Oleh karena itu mari kita syukuri dengan sebenar-benarnya ketika Allah menempatkan kita pada pekerjaan yang sungguh mulia ini. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kajian bulan yang lalu saya menyampaikan berkaitan dengan makanan. Setelah pada bulan sebelumnya saya ajak untuk menyukuri Allah telah menempatkan kita pada pekerjaan yang berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal yang sebenar-benarnya. Maka berikutnya adalah berkaitan dengan makanan, karena ini sangat berpengaruh. Bapak-bapak, akidah, tauhid dengan syirik itu tidak bisa bercampur. Halal dengan haram tidak bisa bercampur. Baik dengan buruk tidak bisa bercampur. Halal dengan haram tidak bisa bercampur. Artinya ketika bercampur maka yang baik hilang. Susu dengan racun tidak bisa bercampur. Kalau seandainya di kanan kita ada segelas susu, di kiri kita ada segelas racun, ketika susu yang satu gelas ini ditetesi tetes racun saja, maka susu segelas sudah menjadi racun. Begitu juga dalam halal dan haram ini, ketika kita berdiri pada suatu tempat yang kita pada titik kritis mana yang halal, mana yang haram, kita harus berusaha menjaga agar kehalalannya benar-benar terjaga. Karena begitu kehalalannya bercampur haraman sedikit, rusak semuanya yang halal tadi. Saya analogikan tadi susu dan racun menjadi racun semuanya. Ini, maka tauhid juga tidak bisa bercampur dengan syirik. Setiap hari kita berusaha tauhid kita jaga. Sekali kita kena syirik terhapus semuanya itu, pahalanya ya terhapus, amalannya terhapus. Tidak boleh bercampur. Jadi kebaikan tidak boleh bercampur dengan keburukan. Dan ketika ada di antara itu, contoh antara baik dan buruk, ini pun tidak boleh bercampur. Ada orang itu baik sekali, tapi kalau ada catatan, oh tapi dia begini, tapi begini, ini keburukan, hakikatnya orang tersebut sudah tidak baik. Nah, ketika ada di antara baik dan buruk, kalau dalam agama antara halal dan haram ini ada subhat namanya. Maka kebanyakan sesuatu yang berada di dalam hukum subhat ini jatuhnya adalah pada perkara yang haram. Jatuhnya pada perkara yang haram. Inilah maka kita perlu berhati-hati. Nah, kembali kepada apa yang saya ingatkan tadi, bulan yang lalu saya menyampaikan berkaitan dengan makanan. Mari berusaha apa yang kita makan ini, karena makanan ini akan menjadi sumber energi bagi kita. Untuk menjadikan energi yang positif, maka makanan yang masuk di tubuh kita harus makanan yang benar-benar halal.
Di dalam Al-Quran kita diberitakan untuk makanan yang halalan dan toyiban. Halalan toyiban. Halal zatnya, toyib cara makannya. Dan perbedaan halal dan haram ini sangat tipis. Itu harus kita pahami. Nah, kita singgung maka berkaitan dengan makanan ini yang halalan toyiban. Sunnahnya makan itu paling tidak setiap kali kita makan jangan lupa membaca basmalah atau doanya lebih panjang lagi itu. Tapi minimalnya jangan lupa membaca basmalah. Yang kedua, makannya dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri kan jadi makanannya setan, iblis. Kita berusaha menjaganya itu. Dan juga berusaha ketika makan dalam posisi duduk. Tangan kanan, basmalah, tangan kanan duduk. Ini adab ketika makan. Ketika kita makan dengan demikian, fa insya Allah semoga makanan ini akan menjadi makanan yang halal bagi kita. Perlu diingat, Bapak Ibu mungkin pernah kena alergi. Makan udang alergi gatal misalnya. Hilangnya rasa gatal saja ketika makan udang itu dibantu obat paling cepat 3 hari. Paling cepat 3 hari. Bapak Ibu kalau kena alergi biasanya akan berobat ke dokter, nanti akan diberi obat. Rata-rata kan 3 hari itu baru hilang. Kalau tidak dibantu dengan obat, bisa saja itu 40 hari baru hilang. Pengaruh dari sekali makan tadi itu 40 hari baru hilang. Makanya ada hadis juga ketika seseorang makan makanan yang tidak haram, doanya tidak diterima selama 40 hari. Karena mungkin makanan yang haram tadi baru benar-benar bersih. Keharamannya hilang dari tubuh kita ketika sudah sampai 40 hari. Ya bisa dianalogikan tadi, kalau makanan alergi makan udang terasa gatal, kalau tidak dibantu obat mungkin bisa saja sampai 40 hari. Nah, kalau kita tanpa merasa makanan yang tidak baik tadi masuk di tubuh kita, ini akan menjadi sumber energi. Maka ketika seseorang makan dengan makanan yang sama, yang lainnya pun sama, tapi satu bisa halalan thayyiban, satunya lagi asal makan. Nah, ini bisa kita gambarkan, kita bandingkan. Kenapa yang satu ketika diajak beraktivitas yang baik, ketika adzan mengikut mengerjakan sholat dan seterusnya, yang satu kok terasa berat? Bisa saja karena makanannya adalah tidak makanan yang baik, sehingga menjadi energi yang tidak baik, akan berat digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu berusaha menjaga ini, dan termasuk ketika para ibu ini, karena ini banyak juga yang produktif punya anak kecil, ketika memberi makan putra-putranya yang masih kecil, dijaga itu agar ketika nyuapi benar-benar sambil didoakan, sunah-sunah Nabi dijalankan. Misalnya demikian. Kadang-kadang seorang ibu kalau nyuapi putrane dalam keadaan panas, makanannya panas, itu ditiup. Makanannya ditiup. Setelah dirasa dingin baru disuapkan. Padahal kita mendengar hadisnya bahwa Nabi itu melarang kita meniup minuman ketika sedang panas. Makanan pun demikian. Mestinya didinginkan, dikipasi, bukan ditiup. Kemarin baru saja ada orang menjual alat penetralisir air yang bisa meningkatkan derajat alkalinya. Di sana ada uji coba ketika air itu sudah ditingkatkan pH-nya sehingga menjadi alkali, pH netral air itu sekitar angka 7. Itu dinetralkan sehingga menjadikan alkali sehingga menjadi angka 9. Dinetralkan menjadi angka 9. Di pH-nya ditingkatkan menjadi 9. Di percobaan itu ditiup dengan pakai sedotan, itu dimasukkan dalam air tersebut, ditiup sehingga muncul gelembung-gelembung dari situ. Yang semula air berwarna kebiru-biruan, keungu-unguan karena pH-nya tinggi tadi, berubah menjadi merah. Merah itu menunjukkan keasaman, derajat keasamannya itu tinggi. Nah ini, saat itu kita tersadar, oh iya ya, kenapa Nabi melarang meniup makanan ini? Karena yang kita tiup ini hakikatnya adalah sisa-sisa pernafasan kita. Sehingga ditiupkan di sana akan menjadikan asam pada makanan itu.
Kemudian ketika disuapkan ke anak, ya apalagi yang masuk ke anak, kecuali makanan-makanan yang mengandung sifat asam yang tinggi itu. Jadi ketika memberi makan mestinya didinginkan secara manual, dikipasi dan seterusnya, tidak dengan ditiup itu. Nabi mengingatkan demikian. Ini secara ilmiah terbuktinya ya, kemarin kita baru ketika ada orang menjual dibuktikan. Jadi gelembung air yang berwarna alkali, berwarna keungu-unguan, setelah ditiup itu bisa menjadi warna merah, kemerah-merahan bersifat asam. Hadirin rahimakumullah. Inilah berkaitan dengan makanan itu, maka kita jaga agar diri kita, keluarga kita semuanya terselamatkan dari makanan-makanan yang tidak halal ini. Karena apalagi kalau di dalam hadis juga, ketika ada makanan yang masuk menjadi daging, maka tempatnya daging yang tumbuh dari barang yang haram ini adalah di neraka pantasnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Pada bab berikut kita maju sedikit materi, tambah sedikit, yaitu bab mengurangi takaran dan timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 Allah berfirman, Auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'sau fil ardi mufsidin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu sekalian termasuk golongan orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu sekalian merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu sekalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa berbuat adil, tidak mengurangi takaran ini. Takaran ini bisa secara umum, bisa ditakar dari masa bendanya, bisa ditakar dari waktu-waktunya pula. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa berkaitan dengan waktu, misalnya mengurangi waktu sedikit, kita biasa saja ini, jangan sampai. Kita ingatkan ini. Kadang kalau kita analogikan dengan diri kita sendiri, nah ini semoga menyadarkan. Contohnya begini. Ketika Bapak Ibu mungkin pernah membangun rumah. Bapak Ibu pernah membangun rumah. Dipekerjakan orang, dipekerjakan pada tukang. Nah, kita akan merasa jengkel sendiri. Tukang dibayar, tekannya kok saenake dhewe. Nah, maka ketika ini kita introspeksi diri kita ini, mari berusaha untuk bisa menunaikan tugas-tugas kerja kita ini sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi kalau tadi kita jengkel, ada tukang datang jam 8, selesai jam 2 atau jam 3, kita berusaha juga menepati diri kita ini, ketentuan waktu itu supaya bisa kita kerjakan, kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Ini contoh. Sebab apabila kita mengambil waktu kerja tidak semestinya, mengurangi, berarti sama saja kena ayat ini. Kita itu mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ini hal yang kayaknya tipis-tipis aman, gak beda terasa, tapi sebetulnya kita sama ini. Perilaku, nilai-nilai dosanya pun sama saja mengurangi takaran. Mari berusaha untuk perbaiki kinerja kita tepat dari sisi waktu ini. Karena apa? Ini akan menjadi kena ayat ini kita. Nanti di ayat lain kita tidak boleh menuntut ketika menakar untuk orang lain, minta menakar untuk orang lain dikurangi, tapi menakar untuk dirinya sendiri minta penuh. Nah ini malah lebih. Ini berarti terkena ayat ini. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu sekalian termasuk golongan orang-orang yang merugikan. Jadi kalau kita mengurangi takaran ini termasuk merugikan. Dan dengan kerugian ini maka akan menjadi perbuatan-perbuatan yang dosa. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu sekalian merugikan manusia pada hak-haknya. Kita bekerja berhubungan dengan manusia yang lain, maka berusaha untuk bisa memenuhi hak-haknya. Sebagaimana kita meminta hak kita untuk dipenuhi dengan baik, dengan penuh, maka kita pun berusaha untuk memenuhi hak orang lain. Hak orang lain ini menjadi kewajiban bagi kita.
Termasuk hak kita menjadi kewajiban bagi pengurus dan yang lainnya. Jadi hak orang lain menjadi kewajiban bagi kita, hak kita menjadi kewajiban bagi orang lain. Janganlah kamu sekalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Allah mengingatkan kita supaya berbuat baik. Dan setiap kali kita berikrar sholat, di dalam tahiyat kita sudah berikrar. Kalau kita ingin memperoleh syafaat Nabi, maka mari berusaha untuk menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Jadi jangan sampai menjadi orang-orang yang suka mengurangi takaran ini. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Isra, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu sekalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kalau kita bisa menakar dengan baik, menimbang dengan baik, itu akan menjadi keberkahan. Pantas kalau kita meminta Allah keberkahan, itu pantas. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa berbuat baik, alangkah naifnya, lucunya ketika kita ini meminta kebaikan, minta kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan hak-hak kita. Termasuk ini kita selalu berusaha untuk mengingat Allah di saat susah, mengingat Allah di saat senang. Maka ketika nanti ada kesusahan pun pantas kita minta kepada Allah ini. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ini cukup panjang. Ini berkaitan dengan ancamannya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka yang amat sangat bagi orang yang curang. Celaka yang amat sangat bagi orang yang curang. Jadi ini sampai ditekankan berulang, ditegaskan ini. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya yang mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan mereka, yakni Tuhan semesta alam. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjadi perhatian bagi kita untuk membiasakan bekerja lebih baik, tidak mengurangi takaran dari sisi waktu maupun yang lain. Jadi kita di masyarakat pun juga demikian. Ketika kita meminta hak orang lain, berusaha untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita pun berusaha pula agar kita pun bisa memenuhi hak orang lain dengan sebaik-baiknya. Di sini ditegaskan ini. Dan pada kisah Nabi terdahulu, ada Nabi yang umatnya diazab oleh Allah karena suka mengurangi takaran atau timbangan ini. Kita berharap untuk tidak berlaku curang dalam segala hal. Mari berusaha untuk bisa tetap dalam kebaikan, bagaimanapun keadaannya, begitu saja. Yang menjadi janji-janji kita itu pun akan menjadi dituntut untuk memenuhinya. Maka berusaha untuk memenuhi dengan sebaik-baiknya apa yang sudah kita janjikan ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini yang bisa saya tambahkan, masih ada waktu sampai jam 8.30 kurang lebih 6 menit. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas bareng-bareng. Tetapi ini sekaligus melengkapi sebuah hadis dulu saya tambahkan. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepadaku seraya bersabda, hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kamu diuji dengannya maka sangat berat akibatnya. Hai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kamu diuji dengannya maka sangatlah berat akibatnya. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Ini Nabi sendiri ketika diuji ini mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak menemuinya. Nabi juga mendoakan kita agar kita tidak ketemu. Tidak akan merajalela dekadensi moral di kalangan masyarakat, kecuali kalau mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan
hingga kemudian mereka dilanda penyakit wabah dan kelaparan berkepanjangan. Yang hal itu belum terjadi pada umat sebelumnya. Jadi ini ketika dekadensi moral di kalangan masyarakat ini sudah terang-terangan, maka Allah akan menurunkan wabah penyakit dan kelaparan berkepanjangan yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Kalau zamannya Nabi Yusuf dulu ada daerah yang diberi wabah kering yang berkepanjangan sehingga tidak menang, ini lebih berat dari sebelumnya, berarti akan lebih parah lagi. Dekadensi moral yang merajalela ini luar biasa, ini tantangan dakwah kita. Maka termasuk kalau di kiri kanan kita jarak 40 rumah dari rumah kita kok ada kemaksiatan dan kita nyaman-nyaman saja, tidak merasa risih, tidak mengingatkan, berarti hakikatnya kita menyetujui. Maka biasanya kampung-kampung yang seperti ini Allah turunkan adabnya itu untuk seluruh kampung karena hakikatnya menyetujui. Adapun keadilannya nanti ketika dibangkitkan. Yang kedua, mengurangi takaran dan timbangan hingga kemudian mereka ditimpa paceklik panjang, biaya hidup sangat tinggi, dan naudzubillah, dan dipimpin oleh penguasa yang dolim. Dipimpin penguasa yang dolim. Seperti saat ini kita di Indonesia sebentar lagi akan ada pemilu. Semoga ini tidak karena kita semuanya sering mengurangi timbangan ini. Karena kalau mengurangi timbangan nanti cobaannya ini apa? Paceklik panjang, biaya hidup sangat tinggi. Dan lebih tragisnya lagi dipimpin oleh penguasa yang dolim. Yang ketiga, enggan membayar zakat hingga kemudian mereka ditimpa kemarau panjang. Sekiranya tidak ada binatang-binatang, tentu tidak akan turun hujan selamanya. Jadi ketika orang enggan membayar zakat, berarti sifat kikirnya diperturutkan, maka Allah nanti akan menjadikan adanya kemarau yang panjang. Kekikiran yang diperturutkan maka akan menjadi Allah akan mengadabnya dengan kemarau yang panjang. Kalau sekiranya masih ada hujan, ternyata hujan itu bukan untuk rahmat bagi manusia, tapi itu untuk merahmat kepada hewan-hewan tanaman. Jadi Allah kasih sayangnya kepada hewan tanaman yang memang tidak bisa berupaya, Allah turunkan dengan hujan itu. Tapi sebetulnya manusianya tidak memperoleh kerahmatan dari adanya hujan itu. Yang berikutnya, tidak memusuhi janji-janji Allah, tidak memenuhi janji-janji Allah, hingga kemudian mereka dikuasai musuh yang berlaku sewenang-wenang dalam merampas hak-hak mereka. Jadi tidak memenuhi janji-janji Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sadar atau tidak, dulu di alam azali, alam roh kita semuanya itu sudah berjanji kepada Allah. Di sana di surat Al-A'raf dikatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sayyidina, ya saya bersaksi. Dan buktinya nopo Pak? Saya bersaksi. Buktinya kita menjadi manusia yang bisa hidup sempurna ini. Kalau kita tidak bersaksi, mungkin tidak saja jadi manusia. Jadi entah jadi apa kira-kira, tidak tahu. Tapi buktinya kita menjadi manusia ini adalah karena kita bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita. Allah lah Tuhan kita. Nah, maka kita berusaha untuk memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Janji-janji kita kepada Allah bagaimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain diutusnya untuk beribadah kepada Allah, itulah. Kalimat-kalimat itulah yang menjadi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kerja kita ini juga sebagai sarana ibadah, wahana ibadah. Nah, berkaitan dengan wahana ibadah ini, mari saya mengingatkan setiap pagi keluar rumah sambil berdoa. Jadi jangan kosongan saja. Minimal ingat memulai kerja dengan berdoa. Karena ini menjadikan kita, segala aktivitas kita ini bisa berharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang datang di tempat kerja sehari-harian duduk sama-sama, tapi yang satu mempunyai nilai ibadah, yang satunya tidak memperoleh apa-apa.
Ini karena dari perbedaan yang tipis antara tadi yang beribadah dengan tidak dari sisi doa ini. Satu hadis di sini, dan pimpinan-pimpinan mereka tidak lagi berpegang kepada kitabullah serta beralih kepada hukum-hukum buatan manusia, hingga kemudian Allah menimpakan permusuhan di antara mereka. Jadi kalau para pimpinan sudah tidak memperhatikan lagi hukum-hukum Allah, maka nanti akan terjadi perselisihan yang banyak seperti di hadis ini. Hadirin rahimakumullah, demikian kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti pada kesempatan yang berikutnya akan kita sambung dengan materi-materi berikutnya. Semoga ini mencerahkan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.